Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya ingin membahas secara singkat sejarah dan modifikasi Al-Quran yang ada di PPT saya. Sebelum masuk ke sejarah dan modifikasi, kita menjelaskan dulu latar belakang kenapa atau mengapa Al-Quran muncul sebagai kitab Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masehi di Arab Saudi. Pada saat itu masyarakat Arab masih dalam keadaan jahiliyah yang tidak memiliki pengetahuan tentang agama yang benar. Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai utusan untuk menyampaikan pesannya kepada umat manusia. Kita masuk ke sejarah turunnya Al-Quran. Pada tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun dan sedang berada di Gua Hira, sebuah gua dekat Mekah. Dan pada malam 17 Ramadan, Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Wahyu tersebut berupa ayat-ayat Al-Quran yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu-wahyu lainnya dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril selama 23 tahun. Yang kedua yaitu sejarah turunnya Al-Quran atau pembakuan kata Al-Quran. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran dibakukan menjadi satu versi yang resmi. Utsman bin Affan memerintahkan Zaid bin Tasbit dan beberapa sahabat lainnya untuk menulis Al-Quran secara lengkap dan seragam. Hasilnya adalah Mushaf Utsmani, yaitu versi Al-Quran yang masih digunakan hingga saat ini. Kita masuk ke modifikasi Al-Quran. Yang pertama itu jenis-jenis modifikasi Al-Quran atau penambahan atau menambahkan kata-kata atau ayat-ayat yang tidak ada dalam teks asli Al-Quran. Yang kedua yaitu pengurangan atau menghilangkan kata-kata atau ayat-ayat yang ada dalam teks asli Al-Quran. Yang ketiga perubahan atau mengubah kata-kata atau ayat-ayat yang ada dalam teks asli Al-Quran. Berikutnya modifikasi Al-Quran atau kontroversi dalam memodifikasi Al-Quran. Yang pertama, klaim perubahan Al-Quran. Beberapa kelompok mengklaim bahwa Al-Quran telah diubah atau dimodifikasi. Yang kedua, ada debat tentang otentisitas Al-Quran. Beberapa kelompok mempertanyakan otentisitas Al-Quran dan mengklaim bahwa Al-Quran telah diubah atau dimodifikasi. Baik, itulah penjelasan dari saya. Sebelum kita menutup presentasi kali ini, saya ingin membacakan beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Yang pertama, kapan pertama kali Al-Quran dan di mana peristiwanya terjadi? Jawaban, Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan di Gua Hira kepada Nabi Muhammad SAW saat beliau berusia 40 tahun. Ayat pertama yang diturunkan yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Pertanyaan kedua, bagaimana proses pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW? Pewahyuan Al-Quran berlangsung secara berangsur-angsur selama 23 tahun melalui perantaraan malaikat Jibril. Sebagian ayat diturunkan untuk menjawab pertanyaan atau merespons kejadian tertentu di masyarakat Arab saat itu. Yang ketiga, apa peran sahabat dalam menjaga Al-Quran pada masa Rasulullah SAW? Jawaban, para sahabat menghafal Al-Quran dan sebagian menuliskannya di pelepah kurma, batu, kulit binatang, dan tulang. Mereka juga mengajarkannya kepada umat Islam lainnya agar tetap menjaga keasliannya. Pertanyaan keempat, siapa yang memerintahkan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf dan kenapa? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Zaid bin Tasbit untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf setelah banyak penghafal Al-Quran gugur dalam perang Yamamah guna mencegah hilangnya ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, apa yang Khalifah Utsman bin Affan terhadap mushaf Al-Quran? Khalifah Utsman bin Affan menyusun dan menyalin Al-Quran dalam versi resmi Rams Utsmani
lalu menyebarkan ke berbagai wilayah Islam. Ia juga membakar mushaf lain untuk menghindari perbedaan bacaan. Itulah presentasi dari saya. Di sini saya akan membaca sedikit kesimpulannya. Modifikasi Al-Quran adalah perubahan atau penambahan pada teks Al-Quran yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada modifikasi yang signifikan pada Al-Quran selama zaman Nabi Muhammad SAW dan zaman sahabat. Ada beberapa perbedaan dalam penulisan Al-Quran, namun tidak ada modifikasi yang signifikan. Itulah presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.